kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai penelitian kita yang judulnya Pengaruh Interruption Disrupt terhadap kemampuan pemahaman membaca. Nah, jadi di sini latar belakang kami atau fenomena kami menggunakan tentang dari web Kemendikbud.go.id. Di situ dijelasin bahwa mata pelajar bahasa Indonesia yang posisinya tuh masih rendah. Nah, di sini kami tertarik dalam berita tersebut menceritakan kalau misalnya semua siswa itu kurang pemahamannya dalam membaca cerita gitu. Terus di sini kita tertarik makanya menggunakan SMP. jadi kita sebenarnya mau meneliti apa sih? Nah, di sini kita tuh meneliti, kita ingin bertanya apakah terdapat pengaruh antara internship disrupt terhadap kemampuan pemahaman membaca. Terus di sini tuh hipotesis kita peneliti menyatakan HA atau terdapat pengaruh internship disrupt dengan kemampuan pemahaman membaca. Nah, alat ukur yang kami gunakan itu TKD, tes kemampuan diferensial. Nah, tes TKD ini itu bisa digunakan dalam klasikal atau kelompok atau individu dalam waktu 66 menit. Subtes TKD ini tuh ada 5, yaitu tuh comprehension, information, analogi, deret angka, dan aritmatik. Cuma kan kita di sini tuh ingin mengetahui pemahaman membaca, jadi kita pakai yang comprehension. Nah, alat ukur internship disrupt-nya kita tuh mengukur di situ dengan video humor. Jadi tuh kita mengasih video itu untuk mengganggu siswanya dan mengganggu konsentrasi dalam membaca. Terus abis itu kita juga menggunakan desain itu dengan eksperimen murni dengan teknik kontrol randomisasi. Nah, randomisasi itu sendiri apa ya, Fel? Kalau randomisasi itu teknik kontrol yang kita itu ngambil partisipan itu tanpa kita tahu. Jadi kita waktu itu gunain teknik dengan anak-anak itu, siswa-siswa itu menghitung ganjil genap. Jadi yang ganjil nanti masuk ke ruangan kontrol atau A, terus yang genap masuk lagi ke ruangan yang eksperimen. Kemudian partisipannya itu dari mana? Nah, partisipannya itu kita pakai anak-anak SMP dari Sekolah Taruna Andega Bogor. Kita menggunakan 60 anak, perempuannya dan laki-lakinya itu diatur dari pihak sekolah. 30 untuk masuk ke kelompok kontrol dan 30-nya lagi masuk ke kelompok eksperimen. Fel, prosedurnya sendiri itu gimana ya? Iya, jadi pertama-tama kita tuh ngasih surat izin dulu ke pihak sekolah. Terus kita nunggu, abis itu mereka ACC, setelah mereka ACC baru tuh kita bisa penelitian ke sana. Jadi pertama kita tentunya datang dong sama kelompok kita ke sekolah Taruna Andega Bogor. Habis itu kita juga ngasih surat izin lagi, itu surat izin untuk orang tua, jadi perizinan orang tua. Kenapa sih harus pakai surat izin orang tua? Karena partisipan kita ini ternyata di bawah 17 tahun, jadi masih di bawah bimbingan orang tua. Nah, setelah kasih surat izin dan udah ditandatanganin semuanya, habis itu kita diantar sama guru atau pihak sekolah sana untuk naik ke lantai 2 ke kelas, lupa kelas apa gitu. Itu ada 2 kelas. Terus habis itu di sana anak-anak tuh dikumpulin pertama-tama tuh di satu kelas semuanya. Nah, habis itu kita pakai teknik randomisasi itu dengan memberikan hitungan ganjil genap. Jadi yang ganjil ke kelas A atau kelas kontrol dan yang genap itu ke kelas B atau yang kelas eksperimen. Nah, prosedurnya itu ketika di kelompok kontrol pertama-tama anak-anak itu yang pasti kita memberikan salam, sapa, senyum, dan juga petunjuk-petunjuk yang lainnya. Habis itu kita langsung memberikan selembaran ya, kita menyebarkan selembaran dulu. Selembaran itu isinya persetujuan mereka dalam mengikuti penelitian kita dan juga lembar jawaban ya. Jadi lembar jawaban itu nggak ada teks wacananya. Teks wacananya ada di proyektor. Jadi setelah memberikan kertas-kertas itu,
kita langsung menyalakan proyektor dan memberikan bacaan atau wacana gitu. Setelah diberikan wacana selama 3 menit ya, 3 menit, habis itu layar proyektor ditutup dan mereka langsung disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di kertas yang kita bagikan selama 5 menit. Nah itu terjadi berulang kali selama 3 kali ya, jadi 3 kali bacaan dan sama prosedurnya, selama bacaannya selama 3 menit, terus mereka mengisi selama 5 menit. Setelah itu semua terjadi, lalu setelah selesai kami kumpulkan kertasnya, terus habis itu kita kasih reward, terus mereka boleh keluar. Nah sedangkan kalau di kelompok eksperimen prosedurnya berbeda sama di kelompok kontrol, namun perlakuannya sama ya, waktunya sama. Jadi ketika di kelompok kontrol itu memberikan salam dan petunjuk, di kelompok eksperimen juga memberikan itu. Nah perbedaannya, setelah memberikan salam itu, di kelompok eksperimen itu langsung memberikan bacaan ya. Oh iya, bacaan dulu, bacaan yang tadi disebar, bacaan yang ada di proyektor, di slide. Nah setelah mereka membaca selesai selama dalam waktu 3 menit, lalu ditayang, ditutup tuh proyektornya, habis itu ditayangkan video humor selama 3 menit juga ya, 3 menit. Nah setelah video humor itu berlangsung selama 3 menit, kami tutup layar proyektor, lalu kami memberikan petunjuk untuk mereka mengisi jawaban-jawaban yang ada di kertas yang kami bagikan tadi, dan itu berlangsung selama 5 menit. Nah setelah itu terjadi, itu juga berulang kali ya, selama 3 video, jadi 3 kali juga terjadi dengan waktu yang sama. Setelah semuanya selesai, ya di akhir kami memberikan manipulation check. Jadi isi manipulation check itu untuk mencari tahu apakah mereka itu sadar atau tidak dengan video yang kami tayangkan, ada berapa video dan lucu atau tidak video yang kami tayangkan, ya seperti itu manipulation checknya. Setelah itu kami kumpulkan semua kertas yang kami berikan, yaitu kertas pertanyaan, jawaban mereka, dan juga manipulation checknya. Habis itu kami kasih reward, terus mereka boleh keluar kan ya. Terus ya habis itu kertasnya kami kumpulkan, habis kumpulin kami cek-cek gitu, scoring di rumah. Terus hasilnya gimana Kak? Hasilnya itu ternyata sama yang di jurnal kami ambil itu ya. Jadi di jurnal itu kan hasilnya juga tidak terdapat pengaruh interaction disrupt terhadap kemampuan pemahaman membaca, dan penelitian yang kami lakukan ternyata hasilnya juga sama. Jadi tidak terdapat pengaruh antara interaction disrupt terhadap kemampuan pemahaman membaca pada siswa SMP Taruna Andika Bogor yang kami teliti. Ya, ada yang ketinggalan nih satu lagi. Jadi ada yang kami kontrol, yaitu variabel sekunder. Nah, VS itu apa aja sih? Jadi VS-nya itu apa sih, udara yang panas. Jadi di kelas kemarin yang kami meneliti itu, kelas itu panas ya, agak ngap gitu. Kipas anginnya nggak nyala. Terus habis itu waktu juga sih, waktunya terbatas banget. Jadi pas banget waktu penelitian kami itu sebentar lagi tuh istirahat, ditambah waktu itu kami meneliti hari Jumat dan mau sholat Jumat. Jadi mungkin anak-anaknya agak gelisah ya, jadi mau buru-buru keluar. Itu sih salah satu PS kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu nanti. Jangan lupa di like, Comment, share, di subscribe ya. Interruption disrupt Nilainya tuh kurang, jadi di sini kami meneliti tentang masalah yang kami mengenal itu, yang kami